Sutra Tata yang Menakjubkan, Sun Fasyang, episode 147, Mengekang Batin dan Menjaga Diri, Menjadikan Batin Buddha sebagai batin sendiri. Bab 1 Pendahuluan. Menekuni jalan kebenaran. Sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Sutra 42 bab. Di dalam Sutra 42 bab, bukankah demikian yang dikatakan kepada kita? Kita benar-benar harus fokus, mengikuti Dharma yang Buddha katakan. Jaga baik-baik tekad kita ini. Berjalan mengikuti jalan ini. Ini adalah jalan yang paling lebar. Jadi, apakah kita semua memegang teguh tekad kita dalam batin? Apakah kita melangkah sesuai jalan kebenaran ini? Kita harus senantiasa bertanya dalam hati. Bertanya kepada hati kita sendiri. Sutra makna tanpa batas adalah ingin kita selalu menjaga hati dengan baik. Membina diri, yang terpenting adalah niat hati ini. Jika hati bisa dijaga dengan baik, maka kita belajar ajaran Buddha, tidak akan menyimpang. Jadi, Sutra Makna Tanpa Batas berkata demikian. Adalah penjinak dewa, manusia, gajah, dan kuda. Angin kebenaran dan semerbak moral kebajikannya mengharumi segalanya. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Kita belajar ajaran Buddha. Menekuni jalan kebenaran adalah harus mengamalkan sesuai yang diajarkan, sesuai ajaran Buddha. Kita harus senantiasa menyimpan dalam batin. Jalan kebenaran ini baru bisa berdiam dalam batin kita. Oleh karena itu, semerbak moral kebajikan. Semerbak moral kebajikan ini, angin kebenaran, adalah jalan kebenaran dalam membimbing orang, bagaikan angin yang membengkokkan rumputan tinggi. Seperti angin sedang bertiup. Seiring angin bertiup, rumput pun ikut ditiup. Seluruh barisan bergoyang lembut tanpa henti. Gelombang demi gelombang rumput yang bergoyang. Sangat indah. Ini adalah perumpamaan. Angin yang menjadi perumpamaan dari moralitas. Jika bisa berada di antara bunga dan rumput seperti ini, begitu angin datang bertiup, jalan mengikuti arah angin. Sama seperti sedang ajar mengajar. Lihatlah etika moral kita. Etika moral adalah prinsip yang kita jalankan. Jadi, bagaikan angin yang membengkokkan rumputan tinggi. Inilah jalan yang hendak kita pelajari. Berdasarkan bagaimana diajarkan, kita pun menjalankan seperti itu. Yang ditunjukkan itulah etika sopan santun. Sopan santun di proses pelatihan diri kita pun sangat penting. Di lingkungan yang seperti apa? Bagaimana pendidikan kita? Kita pun menunjukkan sopan perilaku moral seperti apa. Kita, para praktisi, juga harus demikian. Mengetahui masa lalu bukanlah hal yang ingin kita capai. Sekarang kita telah memahami penderitaan kehidupan manusia. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan pembebasan. Kita harus mengejar bagaimana menapaki jalan Dharma. Prinsip-prinsip di lingkungan sekitar kita, bagaimana dapat merubahnya. Lingkungan besar inilah tempat kita melatih diri. Bagaimana seharusnya kita menerima, bagaimana mempertahankannya. Inilah cara melatih diri. Oleh karena itu dikatakan, angin kebenaran dan semerbak moral kebajikannya. Bagaimana ajaran ini diajarkan? Kita harus menerimanya. Ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk memurnikan hati dan pikiran kita. Jalan Dharma adalah memurnikan hati. Hakikat asli kita pada dasarnya murni. Bagaimana jalan ini dapat langsung mencapai tingkat kebuddhaan? Dalam prosesnya, kita harus membersihkan keserakahan, kebencian, ketidaktahuan dalam batin. Secara keseluruhan. Oleh karena itu disebut semerbak moral kebajikan. Semerbak moral kebajikan adalah
Kehaluman dari moral kebajikan bagaikan semerbak wangian. Ingat tidak? Ini adalah sebuah cerita. Ananda bertanya kepada Buddha, "Buddha, kadang-kadang ketika saya berjalan melewati kebun yang penuh bunga yang harum, saat angin berhembus, harum ini tertiup kemari karena angin. Tetapi Buddha, saya tahu harum ini berasal dari angin yang datang seala angin. Namun, saya ingin tahu, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tetap harum, meskipun berlawanan dengan ala angin?" Sang Buddha menjawab, "Ya, ada aroma yang tetap harum, meskipun melawan ala angin." Ananda bertanya, "Sebenarnya, apa yang tetap harum meski melawan ala angin?" Sang Buddha berkata, "Kebajikan, aroma pelatihan diri. Kemanapun angin bertiup, aroma kebajikan tetap sama, dapat tercium dari segala arah. Inilah kebajikan. Oleh karena itu disebut aroma kebajikan. Oleh karena itu, saat kita masih sebagai makhluk awam, batin kita tidak memiliki kedisiplinan. Sesuatu yang bagus, jika kita mempelajarinya, kita akan menjadi sangat baik. Sesuatu yang buruk dapat membuat batin kita bergejolak. Dengan segera, kita akan tercemar lagi. Ini adalah batin para makhluk yang tidak disiplin. Jika kita dapat menyempurnakannya, maka semerbak moral kebajikan dapat mengharumi segalanya. Tidak peduli kemana arah angin berhembus, kita tetap dapat mencium wangian itu. Oleh karena itu, angin kebenaran dan semerbak moral kebajikannya mengharumi segalanya. Ini bergantung pada pembinaan diri kita. Apakah kita mempunyai kedisiplinan? Ketika keadaan berjalan lancar, kita membangkitkan tekad. Ketika keadaan buruk terjadi, pikiran kita bergejolak. Apakah ini yang terjadi? Jika demikian, kita harus waspada. Kita harus menyerap ajaran kebajikan ini ke dalam batin. Kemudian, kita mampu menyampaikan pemahaman kita dengan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, semerbak moral dapat diserap. Mencerahkan diri sendiri dan orang lain, menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Ini disebut semerbak kewangian dari moral kebajikan. Penjinak dewa, manusia, gajah, dan kuda. Penjinak adalah salah satu dari 10 gelar Buddha. Penjinak, guru para dewa dan manusia. Penjinak makhluk. Ini adalah salah satu dari 10 moral kebajikan Sang Buddha. Penjinak adalah memiliki kemampuan dan kegunaan dari manusia agung, serta mampu membabarkan segala jenis dharma untuk menjinakkan semua makhluk. Memungkinkan mereka terbebas dari noda kotoran dan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan yang besar. Jadi dikatakan bahwa harus memiliki kemampuan dan kegunaan dari manusia agung, harus memiliki kekuatan dari manusia agung, serta mampu membabarkan segala jenis dharma untuk menjinakkan semua makhluk. Karena para makhluk keras kepala, sulit untuk dijinakkan. Kita ingin menjinakkan para makhluk, mesti memiliki kekuatan sangat-sangat besar yang memadai. Bagaikan guru penjinak hewan. Tidak peduli apakah itu harimau, singa, atau hewan buas lainnya. Ketika tiba di hadapan pawang hewan, maka akan sangat jinak. Sebenarnya, di antara para makhluk yang amat banyak ini, Sang Buddha merupakan penjinak mereka. Sifat batin manusia adalah yang paling keras kepala. Hanya Buddha yang bisa menundukkannya. Di dalam Sutra Teratai, bukankah juga ada satu paragraf naskah yang demikian? Setelah Sang Buddha membabarkan kitab sutra, berharap harus ada orang yang bisa mewarisi dan menyebarkan Sutra Teratai. Berharap muridnya ada yang bisa mengemban tanggung jawab ini. Di antara para muridnya tidak ada yang berani. Bahkan para bodhisatwa dari tempat lain telah tiba. Ada murid yang mengerti maksud dari Buddha. Bangkit berdiri dan berkata kepada Sang Buddha, "Buddha, kami ada berpikir untuk menyebarkannya, akan tetapi kami takut." Sang Buddha lalu berkata, "Apa yang kalian takuti? Para makhluk di dunia saha
sulit untuk ditundukkan, sangat keras kepala. Saya takut tidak memiliki kekuatan ini untuk menundukkan para makhluk yang demikian. Pikiran setiap orang selalu berubah-ubah. Membangkitkan tekad itu mudah, namun sulit untuk mempertahankannya. Terlebih lagi, satu orang memiliki watak lebih keras dari orang lainnya, dan semakin sulit untuk dijinakkan. Terkadang, ketika memikirkan bagian ini, saya juga merasa takut. Bagaimana sebenarnya cara mendidik dan membimbing begitu banyak makhluk di dunia ini? Karena itu, membimbing makhluk hidup bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kemampuan seorang manusia agung, agar mampu membabarkan segala jenis dharma untuk membimbing semua makhluk, sehingga dapat menjinakkan semua makhluk, memungkinkan mereka terbebas dari noda kotoran. Kerasnya sifat makhluk hidup disebabkan oleh adanya noda di dalam batin, keserakahan, kebencian, kebodohan, dan sebagainya. Tabiat yang sangat buruk, sehingga sulit untuk dijinakkan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan berbagai metode untuk meyakinkan dan membimbing mereka secara perlahan. Hal ini membutuhkan kekuatan kebijaksanaan layaknya seorang penjinak. Untuk mengetahui bagaimana cara membimbing orang lain, kita harus terlebih dahulu menjinakkan diri sendiri. Di dalam sifat dasar batin kita sendiri, juga memiliki banyak tabiat keras dan sulit diubah. Jadi, jika kita ingin menjinakkan orang lain, kita harus terlebih dahulu menjinakkan tabiat diri sendiri. Setelah diri sendiri dijinakkan, barulah kita mampu menjinakkan tabiat orang lain. Inilah yang disebut dengan pembinaan diri. Jika kebajikan telah tercapai sempurna, maka kekuatan pun akan bisa tampak. Jadi saat kita melakukan pembinaan diri, sikap kita di dalam sutra makna tanpa batas, ada banyak sekali bagian sutra yang digunakan dengan berharap agar batin kita bisa menerima ajaran dan bimbingan dari Sang Buddha. Dharma yang dilindungi oleh batinnya. Batin Buddha adalah ingin menundukkan batin semua makhluk. Jadi selanjutnya, bagian naskah Sutra Tata ini, sebelumnya kita sudah pernah membahasnya. Setelah Tathagata mulai membabarkan Sutra Tata yang menakjubkan. Setelah membabarkan ajaran dari kendaraan besar, Guru Dharma Valaprabha mulai menerima ajaran ini untuk membimbing para makhluk, baik 800 murid atau 8 putra, membantu mereka satu persatu mencapai pencerahan. Bodhisattva Manjusri berkata kepada Bodhisattva Maitreya, bagi yang tekun dan giat bersemangat, mereka akan lebih cepat mencapai kebudaan dan mencapai pencerahan. Bagi yang malas seperti yang dikatakan Buddha, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Asalkan kita selalu memiliki keyakinan ini. Dengan rasa hormat inilah kita menanam akal kebajikan. Sama juga, kita menciptakan setiap jasa kebajikan. Kita sendiri yang memperolehnya. Asalkan dalam hati kita melenyapkan rasa tamak dan melekat pada persembahan harta duniawi. Memberi persembahan kepada para Buddha di masa lampau. Menanam semua akal kebajikan. Kita telah mencapai kebudaan sejak lama di masa lampau, tetapi karena kita masih tamak dan melekat pada persembahan harta duniawi, sehingga kita membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mencapai kebudaan. Jika kita mengingat apa yang sudah pernah dibahas sebelumnya, kita akan mengetahui bahwa para Buddha dan Bodhisattva bersungguh hati dengan jerih payah untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya demi membantu Buddha Sakyamuni mensukseskan persamuan Dharma, agar timbul rasa hormat dari setiap orang, menerima pengajaran sesuai dengan jalan kebenaran, menjaga tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Karena demikian, sehingga pada lingkungan tersebut juga saling bertindak sebagai pembuka dan orang yang berkapasitas untuk menerima. Sehingga, bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, Manjusri di tengah persamuan ini, karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan,
Sebelumnya, kita semua telah mengetahui Bodhisattva Yasaskama adalah Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya yang sekarang, Guru Dharma Valaprabha. Bodhisattva Valaprabha adalah Bodhisattva Manjusri yang sekarang. Bodhisattva Manjusri menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Sekarang untuk selanjutnya. Dia ingin mengukuhkan kembali maksudnya. Sebelumnya, pada naskah prosa dari sutra ini, dengan demikian dia mengatakan kepada kita, karena ini adalah ajaran dari kendaraan besar. Setelah dijelaskan di dalam naskah sutra, karena khawatir semua orang akan melupakan, dia kembali mengemukakan maksudnya, menggunakan kalimat pada naskah syair untuk mengulasnya kepada kita. Dalam bait syair ini terdapat, waktu adalah langka, gelar Buddha adalah langka, Dharma adalah langka, dan manfaat adalah langka. Oleh karena itu, dalam bait syair ini terdapat beberapa hal yang langka. Selanjutnya, bagian ini adalah pengulangan dari teks panjang sebelumnya. Ajarannya memang diulang, tetapi karena sangat berharga, maka perlu diulang kembali. Seperti saya berbicara setiap hari, seringkali mengulanginya. Itulah yang disebut pengulangan. Pengulangan ini disampaikan dalam bentuk syair, dengan gaya bahasa yang berbeda. Lalu disampaikan sekali lagi. Inilah yang disebut langka. Karena waktu itu sangat langka. Bisa berada di saat yang tepat seperti ini. Bukanlah hal mudah. Berbicara harus tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan orangnya, waktunya, dan tempatnya. Oleh karena itu dikatakan, dalam bait syair, terdapat waktu adalah langka. Kita harus memanfaatkan waktu, mengulang kembali ajaran Dharma yang baik. Momen seperti ini sungguh langka. Gelar Buddha adalah langka. Dalam ajaran Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Manjusri kembali mengulang kisah tentang Buddha Chandra Surya Pradipa. Pada masa Kalpata terhingga yang lampau, ini juga merupakan hal yang sangat langka. Semua Buddha memiliki jalan yang sama. Penjelasan ulang tentang nama Buddha memiliki makna tersendiri, dan itu benar-benar sesuatu yang langka. Selanjutnya adalah Dharma adalah langka. Dharma, niat terdalam dalam hati Buddha, telah dijaga selama lebih 40 tahun. Sejak saat pertama beliau mencapai pencerahan, keadaan batin itu selalu ingin dibagikan kepada semua orang. Kebenaran tentang alam semesta, kehidupan manusia datang dan pergi, serta hukum sebab akibat dan jalinan kondisi. Semuanya ingin beliau sampaikan. Namun, saat itu belum waktunya. Kini, setelah lebih dari 40 tahun, Buddha akan sepenuhnya mengungkapkan niat terdalamnya. Karena itu disebut, Dharma adalah langka. Selanjutnya adalah, manfaat adalah langka. Dharma ini mampu memberi manfaat bagi semua makhluk. Selama lebih dari 40 tahun ini, para makhluk telah mengikuti Buddha dan mendengarkan ajarannya. Mulai dari periode agama, kemudian periode Vaipulya, lalu periode Prajna. Hingga kini kembali pada tingkatan Avatamsaka dan Sutra Tratai. 5 periode ajaran telah lengkap. Barulah Dharma ini dapat sepenuhnya terungkap. Inilah manfaat Dharma yang langka bagi semua makhluk. Saudara sekalian, belajar ajaran Buddha benar-benar harus mulai dari dalam hati. Harus sangat menyeluruh memahami esensi Dharma, secara mendalam hingga sampai akhir. Esensi Dharma sering dikatakan kepada kita semua. Sutra Makna Tanpa Batas kita harus sangat bersungguh hati, karena Sutra Tratai sangat panjang. Sebenarnya ini sedang menjelaskan prinsip kebenaran dari Sutra Makna Tanpa Batas. Sutra Makna Tanpa Batas adalah esensi dari Sutra Tratai. Oleh karena itu, mengapa mau membabalkan Sutra Tratai? Masih harus kembali ke Sutra Makna Tanpa Batas. Karena Sutra Makna Tanpa Batas adalah maksud yang terkandung dalam Sutra Tratai. Mencakup makna tanpa batas. Penjelasan dari Sutra Makna Tanpa Batas adalah di dalam Sutra Tratai. Oleh karena itu, berharap semua orang harus bersungguh hati memadukan kedua sutra ini.
baru memiliki esensi internal dan praktek dalam tindakan. Harap semua orang senantiasa bersungguh hati.